Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana? Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Last minute ini bisa berubah. Last minute bisa berubah. Apalagi kalau bicara PKB. Gampang sekali berubahnya. Ya, bisa berubah. Jadi siapa yang menyangka kita lagi tidur enak-enak besoknya baru kita dengar, loh Anies deklarasi dengan Caimin. Besok kita tidur lagi. Anies pisah dengan Caimin, itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Nah, ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Caimin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Paloh. Semua, hari ini kita berkumpul di sini. Mohon maaf karena kami telah mengecewakan. Mohon maaf, kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa. Mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar. Mereka yang menggaungkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat. Mereka yang mengatakan bahwa ini akan kandas. Kepada mereka kami sampaikan mohon maaf, kami telah mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, Anies akhirnya bisa mendaftar sebagai calon presiden disertai Gus Muhaimin atau Caimin atau Imin sebagai calon wakil presiden. Bagaimana Zulfan Lindan ya, yang yakin sekali akan ada perubahan di last minute, atau Hasan Nazbi yang begitu yakinnya dengan beretorika dari mana tiketnya untuk mencalonkan diri karena dia partai politik saja tidak punya. Ternyata qadarullah Anies Baswedan bisa mendaftar, at least sudah bisa mendaftar. Tapi apakah perlu langsung syukuran? Ya jangan dulu karena belum ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ini kan baru bakal calon baca pres dan bacawa pres. Jadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Memang ada hal-hal lain yang memungkinkan mereka bisa tidak jadi. Ya bisa. Nanti coba kita akan bacakan beberapa peraturan di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Tapi menarik ya, kemarin orang tanya-tanya Hasan Nazbi ya. Ini ada berita sedikit menarik. Anies sudah kantongi tiket Pilpres 2024. Apa kabar taruhan Alphard Hasan Nazbi? Begini, kalau 100% belum, karena masih mungkin tidak jadi ya. Tetapi ya intinya sesuatu yang di luar kekuatan dua pasangan ini, misalnya kodrat Allah ya. Tapi yang jelas prosesnya sepanjang sisi administratifnya memenuhi syarat, kemudian kesehatannya memenuhi syarat, tidak mengundurkan diri, tidak ditarik oleh partai politik, ya maka sudah akan ditetapkan. Tapi kalau misalnya terjadi tiba-tiba partai politik menarik pasangan, kemudian yang pasangannya mengundurkan diri, ya itu bisa terjadi ya. Tetapi mudah-mudahan itu tidak ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Karena kita doakan amin menang ya. Oke. Bakal capres dan cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin telah resmi melakukan pendaftaran ke KPU. Anies menyebut dengan resminya ia dan Caimin mendaftarkan diri sebagai paslon di Pilpres 2024 itu mematahkan para pihak yang pesimistis kalau pasangan ini tak jadi berlayar di pesta demokrasi. Sebenarnya bukan pasangan ini ya, terutama Anies Baswedan. Diketahui pasangan Anies Muhaimin diusung oleh Partai Nasdem, PKB dan PKS. Hari ini kita berkumpul di sini, mohon maaf
karena kami telah kami mengecewakan mereka yang pesimis. Mereka yang katakan kapal ini tidak akan berlayar, kata Anies di depan KPU RI. Ini kalau model kata maaf ini seperti pidato Anas Urbaningrum. Maaf, kami telah mengecewakan ya. Anies pun kembali meminta maaf kepada mereka yang pesimistis terhadap nasib koalisi perubahan. Bahwa ini tidak akan berangkat, bahwa ini akan kandas. Kepada mereka kami menyampaikan mohon maaf karena telah mengecewakan. Hari ini kita membantah pandangan sinis bahwa koalisi tidak solid, ungkap mantan gubernur DKI Jakarta itu. Ia menyebut sejumlah pihak banyak yang menduga kalau Nasdem dan PKS akan menarik dukungannya kepada Anies dan Caimin. Hari ini seluruh Indonesia melihat kata-kata pesimis itu lenyap, tak terbukti. Kita solid, kita kokoh, kita bergerak, ujarnya. Adapun ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa berkas pendaftaran bakal pasangan Capres-Cawapres Amin dinyatakan lengkap. Oke, itu administratif. Hasyim mengatakan sebelum kedatangan rombongan Anies Mohaimin sudah ada komunikasi, tim yang berkomunikasi dengan liaison officer gabungan partai politik. Sebelum ke sini ada tim verifikasi helpdesk dengan LO gabungan partai politik dan sudah diperiksa. Dinyatakan lengkap, alhamdulillah, ucap Hasyim. Ya, sahabat sekalian, kalau hanya administratif ya pastinya nggak masalah ya. Ijazahnya pasti asli insya Allah. Kemudian juga 20% kursi bisa dipenuhi ya. Karena ini lebih ya, karena PKB dan Nasdem sendiri 117 ditambah dengan PKS 50 jadi 167 ya, more than enough ya, 167 itu. Tetapi apakah ada peluang misalnya tidak jadi? Ya ada peluang. Apa itu peluangnya? Kemungkinan misalnya kalau kita bicara sakit berhalangan tetap itu kan di luar kekuasaan manusia. Nah yang tidak di luar kekuasaan manusia itu ya adalah satu pasangan calon ini mengundurkan diri. Ya bisa, nggak jadi ya ditetapkan. Atau ditarik oleh partai politik, nggak jadi juga. Walaupun partai politik yang menarik itu tidak bisa lagi mengajukan. Karena ada ketentuan di dalam Undang-Undang Pasal 236 Undang-Undang 7 2017. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan atau pasangan calon yang telah ditetapkan. Salah seorang dari bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon dilarang mengundurkan diri ya. Dalam hal partai politik atau gabungan parpol menarik pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai tidak dapat mengusulkan calon. Dalam hal pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Jadi saudara sekalian ya, rasanya aneh juga kalau kemudian sudah ditetapkan ditarik kembali oleh partai politik pengusung. Dan partai politik itu kalau sudah ini dia tidak boleh pecah ya. Jadi tetap saja dia. Jadi kalau dia narik harus sama-sama nariknya atau dia bisa menarik salah satunya. Ya, karena ini harus ada kejelasan karena kalau mengajukannya sama-sama, oke, maka nariknya juga harus sama-sama ya. Tidak bisa nariknya satu saja. Karena kalau nariknya satu saja kan tidak sah. Jadi kalau mau menarik ya tiga-tiganya harus tarik. Ya, tiga-tiganya harus tarik. Atau calon yang bersangkutan yang mengundurkan diri. Nah kalau calon yang bersangkutan yang mengundurkan diri, maka tidak bisa mengajukan calon lain kalau sudah ada penetapan. Jadi sahabat sekalian, tinggal terakhir itu tes kesehatan. Kalau verifikasi administratif sudah memenuhi semua. Nah tinggal tes kesehatan, setelah tes kesehatan maka akan ada penetapan. Jadi insya Allah tidak akan ada halangan lagi bagi Anies Mohaimin untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.